Baik, untuk pembahasan latihan PH2 Bahasa Indonesia, mari kita bahas. Yang pertama, perhatikan dongeng berikut. Kucing yang hebat sebelum menangkapku, aku ingin kau tunjukkan bagaimana kau berlari. Aku sungguh kagum dengan kecepatan berlarimu, pinta tikus. Ah, itu gampang. Lihat caraku berlari, jawab kucing. Kucing menunjukkan kecepatannya berlari. Saat kucing berlari, tikus pun melarikan diri dari kucing. Nah, kira-kira tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut, tentunya jawabannya adalah siapa? Iya, ya betul sekali. Kucing dan tikus. Nah, untuk anak-anak menjawab dalam pertanyaan, terutama dalam dongeng, silakan mencermati dari setiap unsur cerita dalam dongeng. Masih ingat ya unsur cerita ya? Ada tema, tokoh, watak, setting, amanat, dan juga alur. Gitu ya. Lalu cara tikus melarikan diri dari kucing yaitu bagaimana? Ya, tepat sekali jawabannya yaitu meminta kucing untuk menunjukkan kecepatan larinya. Ya, begitu ya. Jadi mudah sekali untuk bisa dicermati. Nah, tentunya untuk penggalan dongeng untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5, mari kita simak. Si kancil berjalan menuju ke kebun Pak Tani, hendak mencuri mentimun. Di tengah kebun ada orang-orangan sawah. Tanpa berpikir panjang, kancil menendang orang-orangan sawah itu. Ternyata orang-orangan sawah itu diberi getah nangka oleh Pak Tani, sehingga si kancil menempel di orang-orangan sawah dan sulit dilepaskan. Kemudian Pak Tani menghampiri si kancil dan menangkapnya. Tokoh utama dalam dongeng tersebut adalah siapa? Tepat sekali. Yang sering diceritakan adalah si kancil ya. Jawabannya adalah kancil. Oke, mari kita lihat. Karakter si kancil dalam dongeng tersebut adalah bagaimana karakternya? Ya betul, dia sangat ceroboh karena menendang apa ya petani tadi? Ya, dia menendang orang-orangan sawah sehingga getahnya itu terkena ya. Getahnya terkena. Maka dia terperangkap di situ. Oke, nomor selanjutnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut atau kisah kancil tadi yaitu betul sekali, jangan suka mencuri ya, karena mencuri itu perbuatan yang jelek, tidak boleh ditiru. Nah, berikut ini unsur-unsur dalam dongeng seperti yang Pak Cahyo sebutkan tadi, kecuali apa anak-anak? Betul sekali, yaitu ekspresi ya. Jadi ekspresi ini bukan termasuk dalam unsur di dalam dongeng. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ada sebuah dongeng ya. Memang banyak sekali bacaan-bacaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Namun, kita harus tetap memperhatikan ya, kita harus tetap membacanya pelan-pelan namun pasti ya. Penggalan cerita untuk mengerjakan soal nomor 9 sampai 11. Alkisah di sebuah kampung hiduplah seorang anak laki-laki bernama Uder. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk di tepi sungai. Uder seorang pemalas. Semua pekerjaan dianggapnya berat. Hanya tidur dan memancing yang menjadi kegemarannya. Jika tidak memancing, ia tidur di rumah sepanjang hari. Ia bangun saat perutnya lapar dan kembali tidur setelah perutnya kenyang. Begitu pula saat memancing. Si Uder terkadang berhari-hari tidak pulang ke rumah. Ia sangat bangga jika pulang membawa ikan, walau hanya seekor atau hanya ikan kecil sekalipun. Oleh karena itu orang-orang kampung memanggilnya Uder mancing. Hal menarik dalam cerita di atas kira-kira apa ya? Hal yang paling menarik adalah ya, seorang anak pemalas yang hanya memiliki kegemaran
tidur dan memancing. Nah, kira-kira tokoh utama siapa? Tentunya si Uder ya. Jadi ini adalah tokoh utamanya, si Uder. Jadi untuk mencari tokoh utama itu yang sering diceritakan. Biasanya tokoh utama memiliki watak yang baik. Ya, apa amanat dari cerita di atas? Iya, betul. Amanatnya jangan menganggap semua pekerjaan berat jika belum mencobanya. Ya, itulah amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, mari kita simak nomor 12 sampai 14. Syahdan berada di sebuah desa di tanah Parayangan. Hiduplah seorang petani kaya raya. Dia menguasai hampir seluruh tanah di desa, sehingga penduduk di sekitar bekerja kepadanya. Sayangnya, dia terkenal sangat kikir. Kikir itu pelit. Sehingga semua penduduk desa memanggilnya Pak Kikir. Namun penduduk desa tidak memiliki pilihan lain selain bekerja kepada Pak Kikir. Itu karena hampir semua lain dimiliki olehnya. Nah, tokoh utama dongeng di atas adalah siapa? Yang sering diceritakan adalah Pak Kikir. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah Pak Kikir. Nah, latar tempatnya di mana? Ya, di tanah Parayangan. Jadi sudah tertera di cerita yang ada di atas tadi ya. Jadi tanah Parayangan. Lalu para penduduk desa banyak yang bekerja pada Pak Kikir karena apa? Karena Pak Kikir itu menguasai hampir seluruh tanah di desanya. Ya, itulah dia. Mau tidak mau orang harus bekerja di sana. Nah, ini ada sekilas wawancara. Ya, mari kita simak. Perhatikan wawancara ini ya. Benny, mengapa kawasan Dusun Baros ditetapkan sebagai kawasan konservasi? Petugas, kawasan konservasi mangrove di pesisir barat tidak terbentuk secara instan, namun telah melalui proses yang cukup panjang. Penanaman mangrove mulai dilakukan di Dusun Baros pada tahun 2003 sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat Dusun Baros dan LSM Relung untuk mengatasi permasalahan lingkungan di pesisir Dusun Baros. Benny bertanya, apa yang menyebabkan permasalahan lingkungan di Dusun Baros? Petugas menjawab, lingkungan di Dusun Baros sebagian besar digunakan untuk pemukiman dan sebagai ladang bercocok tanam. Kira-kira pertanyaannya, Benny melakukan wawancara di mana? Jawabannya yaitu di Dusun Baros. Tepat sekali. Penanaman mangrove mulai dilakukan pada tahun 2003. Ya. Lalu, penanaman mangrove dilakukan dalam bentuk kerjasama antara masyarakat Dusun Baros dengan siapa tadi? Ya, dengan LSM Relung. Ya, sama persis. Nah, permasalahan lingkungan yang terjadi di Dusun Baros itu apa toh? Yaitu apa? Ya, tepat sekali. Sebagian besar lingkungannya digunakan untuk pemukiman dan ladang bercocok tanam itu digunakan untuk ladang bercocok tanam. Dalam pelaksanaannya, daftar pertanyaan dilakukan kepada narasumber seperti untuk melakukan apa? Untuk melakukan percakapan biasa. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor ini. Kita masuk ke wawancara ini. Daftar pertanyaan wawancara sebaiknya disusun secara apa? Yang betul adalah secara runtut, ya, urut. Nah, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Nah, jadi ada kata tanya itu ada 6 ya. Ada siapa, apa,
di mana, bagaimana, lalu mengapa, kapan. Nah, itu adalah kata-kata tanya. Dan kemarin di video pembelajaran sudah diberikan informasinya ya. Jadi fungsi dari kata tanya itu apa? Oke, penggalan dongeng terakhir. Ya, Bayu senang memelihara kelinci. Kelinci peliharaan Bayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 anak lainnya berwarna abu-abu. Bayu bersama ayahnya menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Bayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Bayu memberi makan kelincinya seperti wortel, kangkung, dan biskuit. Khusus kelinci ya. Tidak lupa ia memberinya minum. Bayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Nah, menurut cerita di atas, yang senang memelihara kelinci adalah siapa? Tentunya yaitu si Bayu ya. Mudah sekali. Nah, kunci dari pertanyaan biasanya apa itu yang ditanya, pasti jawabannya ada di bacaan. Nah, banyaknya kelinci ada berapa? Ada 4. Pinter. Nah, sekarang makanan kesukaan kelinci apa? Yaitu kangkung dan wortel. Terakhir, cara membuat tubuh kelinci tetap bersih yaitu dengan cara membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya secara rutin. Nah, begitulah dia. Jadi untuk bahasa Indonesia itu mudah sekali karena di dalam bacaan itu ada jawabannya. Silakan anak-anak selalu cermati bacaannya sehingga jawaban itu ada di dalam bacaan. Begitu ya anak-anak untuk ulasannya. Tuhan memberkati. Amin.